Ini adalah menantu dari Taipan, Korea. Ke toko pakaian untuk beli, tidak perlu dicoba dulu. Ibu mertua suruh dia pilih berapa set, ayah mertuanya akan membayar. Menantu perempuan itu segera bangkit dan mengambil semua pakaian di sebelahnya. Beritahu staf untuk mengemas semuanya untuk dia. Membuat staf toko saling memandang dengan bingung. Tapi saat melihat cincin berlian besar di jarinya, sikap pelayanan segera berubah dan mengatakan bahwa sambil menunggu akan ada kue. Yona berkata dengan arogan, dia tidak sembarangan makan di luar. Suasana orang punya uang benar-benar berbeda. Ibu mertuanya menyuruhnya untuk tidak berbicara seperti itu. Menantu langsung menjawab, apa yang saya katakan, saya masih perlu melihat wajah orang lain. Begitu berjalan keluar pintu, seseorang berlari untuk meminta sumbangan. Yona mau buka dompet untuk ambil uang. Melihat cincin di tangan, tidak ragu untuk ambil dan memberikannya sebagai hadiah. Ibu mertua omong ini cincin kawin, kenapa kamu melakukan itu? Yona kasih tahu, nanti juga cerai. Tidak berguna jika masih simpan barang-barang ini. Ibu mertua sangat marah tetapi tidak berani omong apa lagi. Hari itu adalah ulang tahun menantu. Ibu mertua ingin beli satu kalung seharga 100 juta won untuk menantu. Sang suami dengan anggun meletakkannya di lehernya. Keluarga ucapkan selamat ulang tahun untuk Yona. Tetapi muka dia masih dingin tanpa emosi. Sama sekali mengabaikan keluarga suami. Ayah mertua memanggil seseorang untuk mengeluarkan menu. Berikan menantu perempuan untuk dipesan. Yona tidak melihat dan berkata batal saja. Menyebabkan ayah mertua kehilangan muka. Ibu ingin mengajarinya. Jangan berbicara dengan ayah mertuamu seperti itu. Tapi Yona juga tidak mendengarkan. Dia bilang dia ingin bercerai. Ayah mertua tidak mengerti dan tanya alasannya apa. Tiba-tiba Yora marah dan omong. Aku mohon ayah maafkan aku. Aku tidak ingin duduk di sini dan menjadi boneka yang dikendalikan. Sekarang aku sangat tertekan sehingga aku tidak bisa bernapas. Suaminya menasehati dia. Siapa yang berharap Yona menjadi lebih membenci suaminya? Hanya demi dua keluarga, harus hidup seperti itu. Setiap kali kamu mencoba untuk menyenangkan aku merasa lebih mual. Lalu Yona mengambil kalung itu dan melemparkannya ke tanah. Tidak penyesalan dengan kalung 100 juta ini. Ayah mertua marah dan memarahi anaknya. Katakan dia tidak berguna, punya istri tapi tidak bisa menjaga. Jika ayah dia mendengar kata perceraian sekali lagi, hidup dia akan hancur. Hari itu, Hyun Soo pergi keluar ada kerjaan. Tiba-tiba menabrak mobil lain. Kedua belah pihak turun dari mobil untuk memeriksa situasinya. Dia tidak mengharapkan wanita di depannya. Mirip banget sama istri dia. Membuat dia takut. Tapi wanita ini, berpakaian terlalu berantakan. Amati sebentar. Dia tidak memiliki temperamen seperti istrinya. Dan sangat mirip. Akhirnya dia memutuskan. Menggunakan uang untuk membeli 2 jam dari wanita ini buat pergi ketemu sama nenek. Mong-hee setelah mendengarkan, dia langsung setuju. Hanya butuh 2 jam untuk menghasilkan banyak uang. Lalu mereka pergi ke salon rias. Pertama, harus membuat Mong-hee terlihat seperti mantan istri dia. Beberapa saat kemudian, akhirnya matanya udah mirip sama istri dia. Selanjutnya adalah riasan wajah. Akhirnya gaya rambut. Mong-hee mengatakan mengapa ada orang memakai riasan seperti ini. Hyun Soo terlihat berdua orang ini sangat mirip. Tetapi melihat pakaian Mong-hee, dia segera membawa Mong-hee untuk membeli pakaian. Tiba-tiba mendapat beruntung seperti itu. Mong-hee coba pakaian satu demi satu. Belum ada yang cocok. Ketika Mong-hee pakai gaun ini, Hyun Soo baru cocok. Lalu dia memakai sepasang sepatu high heels. Setelah udah selesai langsung jalan ke tempat nenek. Sudah lama Mong-hee tidak pakai sepatu high heels. Baru ketemu nenek, Mong-hee merawat neneknya sangat baik. Hyun Soo duduk di samping melihatnya sangat senang. Karena mantan istri dia belum pernah melakukan itu. Mereka baru keluar langsung ketemu sama ayah Hyun Soo. Mong-hee agak malu dan tidak tahu harus omong apa. Tetapi karena sudah menerima uang, dia harus mulai akting. Ayah mertua bilang, bukankah kamu tidak mau datang? Sepertinya masih sangat sopan. Tidak menyangka Mong-hee minta maaf kepada ayah mertua. Membuat ayah sangat terkejut. Saat keluar juga membungkuk dengan sopan. Ayah mertua berpikir atau hari ini menantu salah minum obat. Tidak pernah seperti ini biasanya. Hyun Soo bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Nenek sudah meninggal. Hyun Soo bawa dia ke pemakaman lagi.
Tidak menyangka bahwa dia masih memperlakukan ayahnya dengan sangat sopan. Sangat beda seperti sebelumnya. Ayah mengira Hyun-soo telah berhasil untuk mengajari istrinya. Lalu dengan senang hati mengatakan seharusnya seperti itu sejak lama. Tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Ibu mertua melihat menantu sedang membersihkan sisa makanan di meja. Lalu berkata dia tidak perlu melakukannya. Itu diurus oleh orang lain. Kerabat terlihat sangat bahagia. Melihat menantu kamu tidak mirip seperti di korannya. Ketika ayah mertua keluar, sangat senang ketika melihatnya. Berhasil selamatkan wajah keluarga ini. Hyun-soo keluar langsung lihat Mong-hee sedang beres di meja. Lalu masukin makanan sisanya ke mulut. Langsung terkejut, ada gak yang seperti itu. Mong-hee duduk di samping peti mati dan menangis. Kejutkan juga adik suaminya. Saudara lain yang menghadiri pemakaman juga merasa aneh. Ketika mertuanya melihat Mong-hee menangis, mereka merasa sangat bingung. Karena dari dulu, tidak pernah seperti ini. Tapi semua orang senang melihat perubahan baik ini. Hyun-soo takut ketahuan jadi dia mengeluarkan Mong-hee dari sana. Awalnya Mong-hee hanya seorang gadis miskin. Saat dewasa punya wajah sangat mirip dengan istri Hyun-soo. Dia berikan kepada Mong-hee 100 juta won untuk lanjutin pura-pura menjadi istri dia. Hari itu keluarga Hyun-soo mengatur sebuah pesta. Ayah suruh Hyun-soo harus bawa istri ikut juga. Hyun-soo tidak ada pilihan lain, terpaksa untuk mencari Mong-hee lagi. Dan omong jika dia ingin ajak Mong-hee ikut ke pesta. Harus berbohong ke keluarga dia terlebih dahulu baru pikir lagi untuk ke depannya. Dia menyuruh Mong-hee untuk menjadi sombong, dull. Wajah dingin tidak perlu sopan. Lebih baik membuat orang lain marah. Mong-hee omong tidak apa-apa, dia bisa melakukan yang ini. Hyun-soo tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Lalu katakan padanya untuk mencoba menunjukkan sikap yang membuat orang membencinya. Tapi hasilnya seperti ini. Hyun-soo melihat itu hanya bisa diam saja. Melihat Mong-hee seperti preman. Semua orang sedang makan. Hyun-soo karena takut akan mengungkapkan semuanya. Ambil beberapa potong daging dan taruh di piringnya Mong-hee. Tetapi biasanya mantan istri tidak suka makan di luar. Perut udah sangat lapar. Mong-hee juga tidak berani makan. Ketika Hyun-soo keluar untuk menjawab telepon. Ketika Hyun-soo kembali, dia dengan cepat pergi. Seperti leluconnya. Mong-hee melihat adik ipar adalah orang yang pernah dia benci sebelumnya. Ternyata dulu adik ipar adalah orang jahat. Selalu mengejek Mong-hee karena miskin. Dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari status kakak iparnya untuk balas dendamnya. Sengaja berbicara tentang kehidupan adik iparnya sebelumnya di depan ayah mertuanya. Sebelum adik ipar menikah. Sepertinya kehidupan tidak baik, hanya ingin mencari orang kaya untuk dikawin. Lalu berbalik dan katakan padanya. Aku salah omongkan adik ipar. Membuat dia bangun dan tidak omong apa-apa. Karena dia tidak tahu identitas sebenarnya punya Mong-hee. Hari itu Mong-hee ke spa. Lalu make up menjadi lebih cantik. Mengenakan gaun merah, lalu bergabung dengan pesta elit. Melihat banyak orang di sekitar adik ipar. Ibu mertua setiap pesta adik ipar adalah pusat perhatian. Mong-hee memutuskan untuk tidak memberikan dia kesenangan. Hanya beberapa ceritanya. Membuat semua orang senang. Adik ipar melihat semua orang mengelilingi kakak iparnya. Dalam hati sangat marah. Karena tidak ini. Membuat ayah Hyun-soo memiliki lebih banyak perasaan untuk dia. Tetapi adik dia jelas tidak senang sama sekali. Melihat ayah mulai menghormati kakaknya. Ibu tiri juga mulai cari masalah. Suruh menantu cari kesalahan punya mereka. Film berakhir di sini, sampai jumpa di episode berikutnya.